Jadi bambu itu pertama ya, bambu itu merupakan material masa depan sebenarnya. Kenapa? Pertama itu bambu dia penghasil oksigen terbesar di antara mungkin pohon-pohon yang lain. Kenapa kok mungkin kalau teman-teman berada di kebun bambu itu berasa sejuk, seger kan udaranya? Ya karena memang dia penghasil oksigen. Tapi kalau malam dia akan mengeluarkan karbon dioksida. Jadi jangan tidur di papringan. Nah terus bambu itu cepat sekali tumbuhnya, kayak 1 tahun tuh udah berapa meter, coba kamu ukur nanti ketika waktu rebung itu kesana bahasa Jawa kan itu. Nah itu kondisinya tapi banyak jadi kayak pas papringan sendiri tadi sebenarnya kan material yang sangat bagus. Tapi kondisi kebun-kebun bambu di Indonesia itu terabaikan, yang ya tidak dirawat, kemudian mungkin ya memiliki kesan-kesan yang buruk ya tentang itu, misalnya lembab, terus yang kotor, kumuh, sering jadi tempat pembuangan sampah seperti pun di sini juga dulu jadi tempat pembuangan sampah warga. Nah itu kemudian juga apa ya, rawan penggusuran ya, pasti banyak sekali yang jadi rawan tergusur oleh permukiman. Oh iya, gitu dong. Ya kan, biasanya hidupnya di belakang rumah gitu. Bahkan ada yang stigmanya juga kayak simbol kemiskinan gitu. Bambu itu ya daerahnya udah desa sini, banyak warganya yang kurang mampu gitu. Nah ini kondisinya seperti ini, kebun bambu di Indonesia. Coba kamu main-main ke sana kan, rata-rata mungkin seperti itu, mungkin angker kayak itu kesannya. Nah tapi bagaimana dengan kita istilahnya kalau tidak kita lestarikan itu kan suatu saat nanti ini akan ya punah gitu. Semakin vegetasi bambu semakin berkurang, padahal tahu sendiri bahwa kita membutuhkan bambu itu mulai dari kita lahir, hidup sampai meninggal itu butuh bambu, material bambu itu. Dan untuk air kalau zaman dulu untuk motong tali besar, misalkan ya di sektor pertanian ada untuk tiang-tiang penyangga untuk apa tanaman, kemudian di konstruksi rumah, di mana-mana lah sampai meninggal biasanya kan ada yang pakai bambu gitu. Itu kan material yang sangat kita butuhkan, tapi malah justru realitanya kebun bambu tidak dirawat dengan baik. Nah, perlu ada sebuah pendekatan kreatif untuk pelestarian. Sebenarnya dari itu memang kayak pasar-pasaran zaman dulu kan anak kecil kan pakai apa gitu, tapi sebenarnya dengan bambu ini kita ingin menunjukkan bahwa
ketika ya uang yang kamu dewa-dewakan itu di sini nggak ada artinya. Yang ada artinya itu bambu. Jadi nilai bambu atau konservasi lingkungan itu jauh lebih bernilai dari uang yang kamu miliki. Harapannya sederhana sih, jadi nilai-nilai yang ada di sana, value-value yang ada di Pasar Papringan itu bisa diterapkan di kehidupan masyarakat sehari-hari, khususnya di warga di sini. Dan kalaupun juga pengunjung menerapkan itu akan juga lebih baik, karena kan kita istilahnya berada di satu bumi yang sama. Di ketika itu kan ada nilai-nilai tentang pelestarian lingkungan, tentang kearifan lokal, tentang sebuah kebudayaan itu kan. Nah itu kan ketika juga itu juga diterapkan di tempat-tempat yang lain dari sisi value-nya ya, bukan hanya mencontoh yang bikin pasar-pasar yang lain di tempat lain, tapi sebenarnya mereka nggak tahu esensinya seperti apa. Itu akan bisa lebih baik tentang bagaimana meminimalisir penggunaan sampah plastik. Ternyata bisa kok, itu kan teman-teman lihat ya di sana pasarnya kan ternyata ya ketika sistem itu dibuat bisa gitu loh, bersih kan, nyaman kan, anak-anak mulai dari anak-anak, orang tua tadi ada yang pakai kursi roda itu juga nyaman. Nah itu kan harusnya ya fasilitas umum itu harusnya juga menerapkan hal-hal yang sama, value yang sama. Tentang misalkan bikin kegiatan ya yang diangkat kearifan lokalnya, makanan apa yang ada di situ, jangan misalkan bikin acara gitu kan atau kegiatan atau apapun itulah nanti malah makanannya dari luar, yang misalkan yang menikmati misalkan nantinya suatu kegiatan malah susu dari luar. Tentang misalkan tadi kita misinya tentang misalnya membangun kepariwisataan ya, tapi malah merusak lingkungan yang itu jauh lebih berharga dari sisi daripada hanya ekonomi. Misalkan kalau misalkan hutannya ditebangi buat misalkan apa gede-gede apa gitu kan, dengan pengennya biar ekonomi meningkat, tapi padahal itu jauh lebih parah karena merusak lingkungan Nah harapannya sebenarnya itu saja, dari apa yang value atau nilai-nilai yang ada di Pasar Papringan itu bisa diterapkan di kehidupan masyarakat sehari-hari.